juga ada beberapa teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali mengikuti perayaan yang disebut dengan perayaan Yom Teruah, perayaan peniupan shofar. Ada yang menyebutnya dengan serunai atau juga sangkakala. Ada mungkin yang berpikir, loh apakah perayaan ini punya dasar firman Tuhan apa tidak? Apakah punya landasan biblikal apa tidak? Untuk itu, mari saya ajak kita semua untuk membuka kitab suci kita. Dari kitab Imamat pasal 23, saya akan baca ayat yang kedua, saudara boleh mengikutinya. Imamat 23 ayat 2, lalu saya lompat ke ayat 23 sampai 25. Saya menggunakan terjemahan dari Indonesia Literal Translation, ILT. Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu maklumkan, seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. Ayat yang ke-23, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya sudah sempat jelaskan kepada kita tentang 3 hal yang penting yang harus kita ingat dalam kita merayakan yang namanya perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Nah, kalau dalam ayat yang kedua, saudara, dalam Imamat pasal 23, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia cuma bilang di situ adalah perayaan-perayaan. Tapi kalau dalam teks aslinya, dalam ILT di sini ada sebuah kata yang menarik, yaitu kata moadi. Yaitu kata yang namanya moadi atau perayaanku. Sama dengan kata Adon. Adon itu artinya Tuhan. Adoni artinya Tuanku. Yeshua artinya keselamatan. Yesuati artinya keselamatanku. Moad itu artinya adalah perayaan. Moadi adalah perayaanku. Kataku di sini ini berbicara tentang kata milik. Sekali lagi saudaraku, kataku di sini ini berbicara menunjukkan tentang milik. HP-ku misalnya, berarti HP itu adalah milikku. Sama dengan perayaan-perayaan yang kalau kita baca dari ayat yang ketiga, dari yang namanya Syabat, lalu kemudian ada perayaan yang namanya Pesah, Paskah, roti tidak beragi, lalu kemudian ada yang namanya buah sulung, baru ada namanya Pentakosta atau Sapuo. Baru perayaan yang ke-6 ada namanya Yom Teruah atau peniupan nafiri sebagaimana yang kita rayakan sekarang. Nanti ada perayaan pendamaian sampai kepada Pondok Daud. Perayaan-perayaan ini kata Tuhan di dalam firman-Nya ini adalah perayaan milikku.
Sehingga orang-orang yang merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, yang tertulis dalam Imamat pasal 23 ini, secara tidak langsung Tuhan mau nyatakan kepada kita bahwa mereka adalah milikku. Mereka adalah milikku. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali kita mengerti dan memahami akan setiap apa yang Tuhan rancangkan dari sejak semula. Ketika Tuhan merancangkan sesuatu, tidak ada yang kebetulan. Karena memang Dia adalah Bapa yang sempurna. Undang-undang yang Dia buat itu, saudara, sempurna adanya, kekal adanya. Makanya firman Tuhan katakan, langit dan bumi ini akan berlalu, akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kekal, saudara. Kalau kita lihat contoh di negara kita, salah satu tugas dari DPR itu adalah membuat yang namanya undang-undang. Yang membuat undang-undang ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin mereka juga orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan, walaupun mungkin tidak semua. Mereka ini dipercayakan untuk membuat undang-undang. Maka dalam satu periode itu ada berapa undang-undang yang mereka buat yang disahkan misalnya. Tapi yang menarik di sini, pada akhirnya saudaraku, ada juga ketika berjalan dengan waktu, akhirnya undang-undang ini bisa direvisi. Mungkin ada pasal-pasal, mungkin ada ayat-ayat yang masih mungkin ngaret misalnya. Ya. Mungkin perlu ditinjau kembali relevansinya dengan situasi keadaan zaman sekarang. Sehingga perlu direvisi. Karena manusia itu terbatas. Sangat mungkin bisa melakukan kesalahan. Termasuk dalam membuat undang-undang. Nah, berbeda dengan Bapa Yahweh, Elohimnya Israel yang sempurna. Sehingga ketika Dia membuat undang-undang, Dia membuat sebuah aturan, banyak orang berpikir, orang Kristen di zaman sekarang, undang-undang yang dibuat, yang diberikan oleh Tuhan di perjanjian lama, itu sudah tidak relevan lagi. Ada yang bilang bahwa sudah tutup buku. Ada yang bilang sudah kadaluarsa. Dan yang lain-lain. Banyak sekali sudah. Perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Sekarang yang berlaku perjanjian baru. Seolah-olah ada undang-undang yang baru, yang dibawa oleh Sang Mesias, atau yang diajarkan oleh para murid, para talmidin. Padahal sesungguhnya saudaraku tidak ada. Yesua ketika datang ke dunia ini, salah satu tujuan Dia adalah untuk meluruskan justru pemahaman pengertian Torah yang sudah diselewengkan oleh rabi-rabi di zaman itu, di saat Dia hidup di dunia. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yang dicatat dalam kitab suci, yaitu soal misalnya Syabat. Sabat, termasuk menyembuhkan orang di hari Syabat, itu tidak diperbolehkan. Salah satu yang diluruskan oleh Yesua soal itu.
Makanya Yeshua katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapi. Yeshua lah sebagai penggenapan daripada Torah yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Makanya saudara, perjanjian lama dengan perjanjian baru ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dibenturkan, karena ini justru saling melengkapi. Kita tidak akan pernah memahami dan mengerti makna pengorbanan Yeshua HaMashiach kalau kita tidak memahami sistem korban yang ditulis di dalam perjanjian lama. Kita tidak akan mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Ibrani, di mana dia menjadi imam besar sebagai perantara, kalau kita tidak memahami imam besar yang digambarkan, yang dicatat di dalam Torah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah sekali-kali kita membenturkan antara yang namanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Atau yang lebih keren, sekarang orang suka pakai sebuah kata, Torah dan kasih karunia. Begitu juga saudara, penggenapan Yeshua HaMashiach sebagaimana yang dikutip oleh Rasul Saul atau Rasul Paulus dalam Kolose pasal yang kedua, bahwa baik Sabat, baik perayaan-perayaan, itu semua merupakan gambaran. Itu semua adalah gambaran, tetapi wujudnya adalah Yeshua. Karena Yeshua adalah penggenapan daripada apa yang dinubuatkan, termasuk apa yang digambarkan, yang disimbolkan di dalam yang namanya perayaan-perayaan yang dirayakan oleh umat pilihan Tuhan bangsa Israel, di mana mereka diberikan ketetapan oleh Bapa Yahweh. Sangat lucu memang kalau banyak orang Kristen yang memprotes ketika kita merayakan perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Itu kan perjanjian lama, itu nggak perlu lagi dirayakan. Perayaan-perayaan itu semua itu hanya gambaran katanya. Wujudnya itu adalah Yesus Kristus. Tapi yang lucunya, mereka juga merayakan kelahiran Yesus. Mereka juga merayakan yang namanya kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Tapi kalau kita yang merayakan, mereka bilang bahwa itu nggak perlu karena wujudnya adalah Yesus. Jadi dari sini kita bisa melihat ada apa sebenarnya, ya kan? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah perayaan yang kita rayakan ini merupakan sebuah gambaran. Tetapi perwujudannya katanya adalah Yeshua Sang Mesias itu sendiri. Hari Rabu kemarin saya di Mesbah 2 sudah sempat menjelaskan tentang yang namanya hubungan antara Yom Teruah dengan Rosh Hashanah, atau yang namanya tahun baru. Memang di kalangan orang Yahudi untuk tanggal 1 Tisri, seperti hari-hari sekarang, waktu ini yang kita rayakan, mereka lebih familiar, lebih kenalnya dengan Rosh Hashanah, tahun baru. Nah, kita bukan merayakan, memang ada yang bertanya, kok kenapa kita malah ikut merayakan perayaan tahun barunya orang Yahudi? Kita bukan merayakan tahun barunya orang Yahudi. Kalau toh memang tahun barunya orang Yahudi yang jatuh 1 Tisri itu bersamaan dengan perayaan Yom Teruah, ini bukan sebuah kebetulan. Percaya saudara, yang saya katakan dari awal, Tuhan kita itu begitu sempurna, merancangkan sesuatu tidak ada yang kebetulan. Hebat. Karena
memang Dia itu maha sempurna. Lalu apa kaitannya? Memang hari Rabu kemarin hanya beberapa orang saja yang mengikuti ibadah mesbah doa secara virtual. Ya, saya berharap agar supaya saudara bisa lebih paham dan mengerti tentang makna Rosh Hashanah, tahun baru itu dihubungkan dengan perayaan Yom Teruah. Bagi mereka mungkin, bagi orang Yahudi, mungkin mereka hanya merayakan yang namanya perayaan tahun baru sipil. Tapi bagi kita yang bersamaan dengan perayaan peniupan nafiri ini, peniupan shofar, kita sedang mengkumandangkan kepada alam sekitar. Kita sedang mengkumandangkan kepada dunia bahwa akan ada waktunya, akan ada masanya di mana era mesianik, di mana Yeshua HaMashiach sebagai raja akan memerintah atas bumi ini. Jadi saudara, tahun baru sipil di sini bagi kita ini adalah sebuah simbol, ini adalah sebuah gambaran dimulainya tentang era yang baru, pemerintahan yang baru, di mana Yeshua akan memerintah sebagai raja. Ketika Yeshua akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai, maka itu akan diawali dengan peniupan shofar, peniupan serunai. Itu sebagai tanda awalnya. Makanya dinubuatkan di dalam Yesaya 27 ayat 13, tolong satu orang baca. Ketika shofar yang besar itu akan dibunyikan, dikumandangkan, maka Tuhan akan mengumpulkan baik yang namanya orang Israel asli, yaitu Yahuda yang selatan, yang berdiam sekarang, yang mayoritas sekarang ada di Yerusalem, maupun yang 10 suku yang di diaspora, yang dikenal dengan yang namanya suku Efraim atau kerajaan Israel Utara, yang ditaklukkan oleh Asyur, yang di diaspora. Tolong satu orang baca Yesaya 27 ayat 13. Yesaya 27 ayat 13. Maka akan terjadi pada hari itu, sangkakala yang besar akan tiup, dan mereka yang binasa di negeri Asyur dan orang-orang yang dibuang di negeri Israel akan datang dan bersujud kepada Yahweh di gunung kekudusan di Yerusalem. Nah, saudara dinubuatkan bahwa akan ada waktunya, akan ada masanya, di mana ketika shofar yang besar itu akan ditiup. Kalau kemarin kita sudah baca dalam Mattityahu atau Matius 24, di sana menyatakan bagaimana para malaikat itu akan meniupkan sangkakala, meniupkan shofar. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, ketika Yeshua datang di atas awan-awan, maka shofar itu akan dibunyikan, akan ditiupkan oleh para malaikat. Sangkakala itu akan dikumandangkan. Maka Yeshua sebagai Sang Mesias, sebagai Raja nanti, dia akan turun di atas awan. Belum menginjakkan kaki di bumi sudah. Maka firman Tuhan menjelaskan orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu, baru kemudian mereka yang hidup. Inilah sebagai tanda awal dimulainya pemerintahan Yeshua sebagai raja. Inilah saudaraku awal dari yang namanya era mesianik. Makanya di kalangan orang Yahudi itu mengenal ada yang namanya 3 zaman.
yang disebut yang pertama yaitu olam hasyeh atau bumi atau dunia yang sekarang. Mereka juga percaya, orang Yahudi, Yudaism percaya juga dengan ada namanya era mesianik. Zaman di mana bumi akan diperintah oleh Sang Mesias. Makanya mereka sedang menantikan zaman itu. Dan zaman yang ketiga yang disebut dengan yang namanya olam haba, yaitu dunia atau langit bumi yang baru. Kan Wahyu menjelaskan bahwa nanti satu saat dunia ini, kan kalau era mesianik terjadi itu kerajaan 1000 tahun damai itu terjadi di bumi yang sekarang. Karena si biang keroknya akan dirantai di sumur yang tidak berdasar selama 1000 tahun. Makanya disebut 1000 tahun damai, karena biang keroknya lagi diborgol, lagi dipenjara, lagi dirantai. Tapi firman Tuhan katakan dia akan diberikan kesempatan dalam waktu yang sesaat akan dibebaskan. Maka waktu yang sesaat itu kata firman Tuhan, kata Wahyu, dia kembali akan menyesatkan kembali begitu banyak orang. Baru Yeshua dengan bala tentara malaikatnya, dengan pedang apinya akan turun dan menghancurkan, ya, si biang kerok itu, si pemimpin kejahatan itu dengan semua para pengikutnya, termasuk dunia yang lama ini. Baru kemudian kata firman Tuhan, turunlah bumi yang baru. Makanya saudara, bagi kalangan orang Yahudi, masa transisi antara yang namanya olam hasyeh dunia yang sekarang sampai yang namanya pemerintahan Mesias, ya. Kalau mereka kan belum mengakui Yeshua, masih menantikan Mesias, tapi mereka mengakui akan ada yang namanya pemerintahan Mesias itu, di mana Sang Mesias itu akan menjadi raja, menjadi penguasa. Nah, transisi antara dunia sekarang sampai menuju kepada yang namanya era mesianik itu, itulah yang disebut dengan kefle mosia atau sakit bersalin mosia. Kenapa bisa disebut dengan sakit bersalin? Karena akan diawali dengan berbagai macam penderitaan. Akan diawali dengan berbagai macam malapetaka, kesulitan. Sama seperti orang yang bersalin. Sebelum hari hanya tiba, sebelum waktunya tiba, itu akan diawali dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam kesakitan, dengan berbagai macam penderitaan, sampai harinya tiba. Ini yang dinubuatkan oleh Sefanya 1 ayat 14 sampai 16. Tolong Pak Reni baca. Jadi yang kita rayakan ini gak ada yang kebetulan, saudara. Ini adalah sebuah penggambaran. Sefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Yahweh yang besar itu, sudah dekat dan hampir tiba. Memang suara hari Yahweh adalah panik. Orang kuat yang ada di sana pun akan menangis dengan suara keras. Hari itu adalah hari kemurkaan, yaitu hari kesukaran yang penuh bahaya dan penderitaan yang berat. Suatu hari keruntuhan dan penghancuran, suatu kegelapan dan kesurangan, hari mendung dan bergamut, hari kekalahan dan ketik perang terhadap kota-kota yang berkumpul dan terhadap menara-menara yang tinggi. Aku akan mendatangkan kesukaran atas manusia sehingga mereka akan berjalan seperti orang buta, karena mereka telah berdosa kepada Yahweh, dan darah mereka akan tercurah seperti debu dan isi perut mereka
Nah, saudara-saudara, dalam ayat 16 kalimat pertama, penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, kesengsaraan akan mengawali katanya sampai yang namanya waktu hari peniupan shofar, hari sangkakala. Firman Tuhan katakan di dalam Luka pasal yang ke-17, kalau saudara baca ayat 26 sampai ayat yang ke-30, kedatangan anak manusia itu saudara, kedatangan Yeshua HaMasyiah kedua kali itu tidak beda jauh seperti apa yang digambarkan, dilukiskan. Dalam Luka 17 itu dikatakan ayat 26 seperti peristiwa tentang Noah atau Nuh. Sama seperti peristiwa tentang yang namanya Lot ketika dia ada di Sodom dan Amora. Semuanya kelihatan seperti biasa-biasa saja. Orang berbuat semaunya dia. Mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka hidup di dalam dosa. Sekali lagi, dosa itu apa, saudara? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukumnya Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap undang-undangnya Tuhan. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar mencuri, itu juga dosa. Bukan hanya yang namanya membunuh, ya, berzina, menipu, itu juga dosa. Karena semua itu adalah melawan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang jangan, berarti jangan lakukan. Kalau kita lakukan berarti itu dosa. Kalau Tuhan perintahkan berarti kita harus lakukan. Kalau kita tidak lakukan berarti dosa. Jadi dosa itu ialah pelanggaran terhadap hukum dan ketetapan Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan, ada banyak orang yang bernubuat, ada banyak nabi-nabi dari luar negeri yang datang ke Indonesia, yang bernubuat bahwa Indonesia ini akan mengalami transformasi besar-besaran. Kita orang Kristen bukan akan menjadi kelompok yang minoritas, tetapi justru kita akan menjadi yang mayoritas. Katanya begitu. Ya. Ada yang bernubuat dulu 2002, 2005 akan terjadi. Ada yang bernubuat 2008. Tetapi sampai saat ini, kita sebagai orang-orang Kristen masih tetap menjadi yang minoritas. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan janjikan kepada kita, Kisah pasal 3 ayat yang ke-21, bahwa Mesias itu harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu itu dipulihkan. Pemulihan inilah yang sedang Tuhan lakukan bagi gereja Tuhan, di mana tanpa disadari gereja Tuhan sudah terlalu jauh daripada hukum dan ketetapan Tuhan. Apa yang dia perintahkan tidak lagi dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Padahal mereka mengklaim mereka adalah anak-anak Tuhan. Sungguh sangat tragis kalau ada anak-anak yang ternyata tidak melakukan apa yang diinginkan oleh bapaknya. Untuk itu mari kalau kita memposisikan diri kita sebagai anak, maka lakukan apa yang berkenan kepada bapaknya. Apa yang menyenangkan hati bapaknya. Ikutilah dan masuklah di dalam arus pemulihan ini. Dulu memang kita tidak mengenal hukum dan ketetapannya. Kita masih dibutakan dengan ilah zaman ini. Masih ada selubung yang menutup mata rohani kita. Tetapi sungguh kita mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan mengangkat selubung itu dan mencelikan mata rohani kita, sehingga kita boleh melihat
secara terang benderang tentang rancangan Bapa yang sempurna. Ada orang bilang kan perayaan-perayaan itu hanya diberikan kepada orang Israel. Memang hanya kepada mereka Tuhan berikan. Lalu kalau kita menempatkan diri sebagai orang Kristen, yang lucu kalau orang Kristen mengaku sebagai Israel rohani, tapi tidak mau mengikuti hukum dan ketetapan yang diberikan Bapa kepada mereka. Roma 9 ayat yang keempat menegaskan bahwa kepada mereka lah diberikan, dipercayakan yang namanya perjanjian. Kepada bangsa inilah dipercayakan yang namanya hukum dan ketetapan Torah. Kepada mereka lah dipercayakan yang namanya ibadah. Nah, kalau mereka yang dipercayakan itu semua, berarti tidak salah kalau kita mengikuti apa yang dipercayakan kepada mereka, bukan mengikuti mereka. Beda loh. Jadi kita mengikuti apa yang dipercayakan kepada mereka, ya. Bukan mengikuti mereka. Karena tidak semua apa yang mereka lakukan bertitik tolak dari yang namanya Torah. Jadi saudaraku, rindukanlah pemulihan. Berusaha dan bawalah diri kita untuk masuk di dalam arus pemulihan Bapa. Dan Bapa sedang mengerjakan ini semua bagi gereja Tuhan. Awalnya dari nama sampai kepada isi hati dan kehendaknya. Karena mengingat waktu, kiranya Bapa memberkati kita semua, ya. Nanti hari Sabat kita akan lanjutkan masih seputaran perayaan Yom Teruah yang nanti dikaitkan dengan perayaan Yom Kippur tentang hari raya pendamaian. Haleluya.